Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran keempat, air bah. Senin 18 April, peristiwa air bah. Kata kerja asah atau membuat yang mengacu pada tindakan Nuh juga merupakan kata kunci dalam catatan penciptaan dalam kitab Kejadian. Tindakan ketaatan Nuh kepada Tuhan adalah seperti tindakan penciptaan Tuhan. Apa yang dapat kita ambil dari hubungan ini adalah bahwa air bah bukan hanya tentang Tuhan yang menghukum umat manusia, tetapi tentang Tuhan yang menyelamatkan kita juga. Bacalah Kejadian 7. Mengapakah uraian tentang air bah mengingatkan kita tentang kisah penciptaan? Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari kesejajaran antara kedua peristiwa tersebut? Pembacaan dengan penuh perhatian akan ayat-ayat yang meliput air bah mengungkapkan penggunaan banyak kata dan ungkapan umum yang terkait dengan kisah penciptaan. 7. Laki-laki dan perempuan menurut jenisnya, binatang buas, burung, binatang melata, dan nafas hidup. Kisah air bah dibaca, kemudian seperti kisah penciptaan. Gema kisah penciptaan ini membantu mengungkapkan bahwa Tuhan yang menciptakan adalah sama dengan Tuhan yang menghancurkan. Tetapi gema ini juga menyampaikan pesan harapan. Air bah dirancang untuk menjadi ciptaan baru, keluar dari air yang mengarah pada keberadaan baru. Pergerakan air menunjukkan bahwa peristiwa penciptaan ini sebenarnya membalikkan tindakan penciptaan dalam Kejadian 1. Berbeda dengan Kejadian 1 yang menjelaskan pemisahan air di atas dari air di bawah. Air bah melibatkan penyatuan kembali mereka saat mereka meledak melampaui perbatasan. Proses ini menyampaikan pesan paradoks. Tuhan harus menghancurkan apa yang sebelumnya ada untuk memungkinkan terciptanya ciptaan baru sesudahnya. Penciptaan bumi baru membutuhkan penghancuran yang lama. Peristiwa air bah menggambarkan keselamatan masa depan dunia pada akhir zaman. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Apakah di dalam diri kita yang perlu dihancurkan agar bisa diciptakan baru? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita membaca Kejadian 7 ayat 1-24, ini merupakan peristiwa air bah. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Ada beberapa yang bisa kita pelajari di sini. Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu berarti bahwa Nuh bukan diselamatkan karena perbuatan baiknya, tetapi Nuh diselamatkan oleh karena ia adalah orang yang benar. Jadi keselamatan Nuh dan keluarganya bukan usaha mereka karena membuat bahtera dan masuk ke dalamnya, tetapi oleh karena anugerah Allah. Allah memerintahkan untuk membuat bahtera dan mereka menuruti, dan setelah itu mereka masuk ke dalamnya. Demikian juga dengan kita. Tidak ada orang yang bisa selamat karena perbuatan baik atau usaha kita sendiri. Karena Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan oleh karena apa? Oleh karena usahamu sendiri, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Oleh karena itu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kalau kita melihat situasi pada waktu itu, Allah memberikan air bah. Lalu air turun dari atas, air juga keluar dari bawah. Air juga naik perlahan-lahan sampai menutupi gunung-gunung. Dan ini merupakan banjir yang melingkupi seluruh dunia, atau banjir secara universal, bukan hanya di sebagian tempat tertentu. Dan pelajaran bagi kita, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan kita atau kehidupan kita benar-benar hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akibat dari air bah tersebut, semua yang berada di luar bahtera mati. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian 7 ayat 21-23. Waktu hujan turun dan air mulai naik, orang-orang yang tadinya tidak mempercayai apa yang dikatakan Nuh selama 120 tahun, mereka menyadari bahwa Nuh benar. Tetapi ketika mereka berusaha untuk masuk ke dalam bahtera, tidak bisa lagi oleh karena pintu tersebut sudah ditutup oleh malaikat Tuhan. Dan itu sudahlah terlambat. Aplikasi yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah masih memanggil kita untuk datang kepadanya, bertobat, untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi akan tiba suatu saat ketika kita akan berusaha untuk datang kepadanya, tetapi sudah tidak ada lagi
kesempatan. Itulah sebabnya ketika kita masih bisa mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita dengarkan dan jangan mengeraskan akan hati. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Di dalam pelajaran ini dapat membantu kita untuk mengungkapkan bahwa Tuhan yang menciptakan adalah sama dengan Tuhan yang menghancurkan. Dengan kata lain, kita memiliki Allah yang tidak terbatas kekuatannya, Allah yang luar biasa. Ia mampu menciptakan dan mampu menghancurkan. Peristiwa air bah menggambarkan keselamatan masa depan dunia pada akhir zaman. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Mari kita terus datang kepada Tuhan, Allah Maha Kasih, dan Ia menginginkan supaya kita semua dapat menerima keselamatan yang telah Ia berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Belajarlah dari peristiwa air bah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Lewat peristiwa air bah dapat memberikan pelajaran kepada kami bahwa Allah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.